Kayaknya nggak pernah dengar ditempelin. Seharusnya nggak usah dengar. Yohanes 18. Bentar ya. 18 berapa? 23. 23 ya. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau perkataanku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau perkataanku itu benar, mengapakah engkau memukul aku?" Itu kan karena waktu Yesus diadili di depan imam besar, Imam Kayafas. Itu bukan Waktu memukul, ditangkap itu. di Getsemani. Itu bukan memukul, menampar kok memukul pula. Ya sudahlah, menampar memukul sama aja. Wah, Tapi itu beda loh. kejadian pas Yesus dihadapkan ke imam besar Kayafas malam setelah ditangkap di Taman Getsemani. Iya, katanya Tuhan sepenuhnya. Memang Tuhan sepenuhnya. Saya buktikan kalau dia Tuhan sepenuhnya. Kenapa Di ditempeleng? Matius 1 nomor 21. Iya. Kenapa ditempeleng? Itu pertanyaan saya kalau dia Tuhan. Ya karena dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya yang sedang menyimak diskusi kita hari ini. Jumpa lagi bersama saya di channel Sajian Islam. Dua keyakinan, dua pandangan, satu arena. Argumen akan diuji, bukti akan dipertanyakan, dan setiap jawaban akan menentukan jalannya perdebatan. Selamat datang di debat Islam dan Kristen. Sebelum lanjut, dukung terus channel Sajian Islam dengan memberi like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Ya karena dia memang waktu malam sebelum ditangkap kan dia berdoa sampai peluh darah itu karena dia melepaskan 100% keilahiannya. Dia memakai tubuh 100% manusia. Jadi dia dipukul sakit, digaplok sakit. Terus dia berdoa ketakutan, gelisah sampai dia keluar tetesan darah. Berarti dia tidak sepenuhnya Tuhan. Dia Tuhan, tetapi malam itu dia tidak memakai kodrat keilahiannya, tetapi dia pakai kodrat manusianya. Iya. Dia tidak sepenuhnya Tuhan, pernah jadi manusia. Kan gitu. Iya, tetapi sekarang ini kan dia sudah nggak ada di dunia. 2000 tahun yang lalu dia sudah disalib, lalu dia naik ke surga. Sekarang waktu umur satu hari sampai 33 tahun dia manusia. Setelah dia mati 3 hari bangkit naik ke surga, dia Tuhan sampai hari ini. Nah, sekarang siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Aku kasih ayatnya. Boleh. Memang dia Tuhan dari sejak semula. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini Matius 1 nomor 21. Saat dia sepenuhnya manusia. Udahlah, aku mau kasih ayatnya dulu. Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa membuatnya menjadi Tuhan? Dia memang Tuhan dari sejak awal, dari sejak dunia belum dijadikan, sepenuhnya sejak manusia. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sepenuhnya manusia. Sepenuhnya manusia artinya Sepenuhnya manusia, dia itu umur 1 hari. Iya, sama seperti Bang Suma, sepenuhnya manusia. Bagaimana Bang Suma bisa membuat diri Bang Suma menjadi Tuhan langit dan bumi? Gak bisa. Kamu memang bisa. manusia biasa. Begitu juga Yesus. Tidak, dia bermujizat. Bang Zuma nggak bisa Kan sepenuhnya manusia. Sepenuhnya manusia. Jangan lupa Tuhan Yesus 100% juga Tuhan. Dia bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang tuli, membangkitkan orang mati. Mana ada Bang Zuma bisa menyembuhkan orang buta, orang tuli, kecuali dokter. Saat dia melakukan hal-hal itu, dia melakukannya sebagai sepenuhnya manusia. Betul, di malam waktu ditangkap di Taman Getsemani dia manusia, pakai tubuh manusia. Makanya sekarang permasalahannya, ketika dia manusia, siapakah yang sanggup membuatnya menjadi Tuhan? Memang dia Tuhan dari sejak semula. Dia sepenuhnya dari manusia dia. Jadi dia itu manusia karena nih ya, dia disebut anak Allah ya, turun ke dunia dan menjadi manusia. Firman telah sepenuhnya manusia yang dikandung oleh anak darah Maria. Ya, sepenuhnya kan? Waktu masih di Ya, baik sahabat,
di sini tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 22, ketika ia mengatakan hal itu, seseorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Di dalam ayat 23-nya, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Ya, itu merupakan ayat Yesus ditampar atau ditempeleng ya, sahabat ya. Aduh, jadi terbukti bahwa terdapat ayat seperti itu di dalam Bible. Tuhan, Bagaimana ya untuk ceritanya? meyakinkanmu? Nggak bisa ibu meyakinkan saya, karena saya standarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan agama untuk masuk ke dalam tubuh kami umat Islam kudu harus difilter melalui akal. Cobalah. Tapi aku tadi pagi belajar loh tentang keallahan itu. Allah itu zat tetapi memiliki 20 sifat, termasuk maha besar, maha pengampun, maha suci, Nah, maha, iya, sifat. maha menghakimi, Sifat. maha adil. Iya. Sifat. Dan itu dan analoginya seperti matahari. Ya, matahari itu zat. Kok analogi? Nah dulu, matahari ini yang ngomong, ini aku diskusinya sama orang muslim ya. Analoginya ya, matahari dia mempunyai sifat panas, sifat terang, tetapi matahari ini bentuknya zat. Nah, Allah itu zat tetapi memiliki 20 sifat keilahiannya, yaitu maha pengampun, maha penyayang, maha kuasa, maha suci, Salah. maha adil. Tuhan itu bukan zat. Salah itu. Di mana belajar? Tuh, lain lagi Bang Zuma. Ayo coba kasih tahu saya, Allah itu seperti apa? Aku catat nih. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran atau di hadits bahwa Allah itu zat. Tidak ada. Cuman ketika berbicara tentang Allah, itu tidak bisa dipisahkan antara kata zat dengan Allah. Akhirnya dia menjadi zatullah. Ketika berbicara mengenai zatullah, berarti kita sedang berbicara mengenai hakikat Allah, esensi Allah. Berarti bukan Allah berbicara itu Allah itu apa? zat. Tidak Berarti bisa. Allah berbentuk apa? Laisa kamislihi syai'. Artinya Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak bisa digambarkan. Rupa Tuhan itu kayak mana itu nggak bisa digambarkan. 2 Samuel 7:22, Tuhan langit dan bumi tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Jadi tidak bisa kita bayangkan. Kenapa bawa 2 Samuel? Iya, Kenapa bawa 2 Samuel? Kenapa nggak bawa Al-Quran? Aku bingung kalau kamu bawa Samuel, bawa Al-Quran aja. Al-Quran Asyura ayat 11. Jelas itu. Al-Quran Asyura ayat 11. Ya. Ntar aku cek jadi bedakan antara zat bahasa Indonesia. Nanti aku dapat poinnya ya, bukan zat ya. Aku udah dapat poinnya, bukan zat. Bukan. Nanti aku tanyain lagi ke yang ulama tadi ya. Iya. Allah itu bukan zat. Aku ada 2 PR Zatullah. ya. Bang Zuma bilang Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Ya betul? Iya, betul. Iya. Nih, Bang Zuma tadi bilang Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa apapun. Di Al-Quran Az-Zura ayat 11, nanti saya cross check. Terus tadi pagi saya ngobrol sama orang muslim yang punya yang ulama lah gitu ya. Tidak, Allah itu zat dengan 20 sifat. Nah, zat yang dimaksud di situ adalah hakikat. Termasuk Asmaul Husna. Jadi ibu harus membedakan antara zat dengan zat. Kalau zat itu berbicara materi. Oke, aku udah catat zat padat, zat cair, zat gas, itu materi. Tapi kalau zatullah, aku ngomong bicara begitu disalahin loh. Aku ngomong gitu disalahin loh. Berbicara mengenai hakikat Allah, esensi Allah. Beda itu lagi pemahamannya ini di Islam sendiri. Oh, nggak ada Islam berbeda. Ibu yang salah paham. Bedakan antara DZAT dengan ZAT. Beneran, aku nggak bohong. Iya,
Ya ibu yang nggak nangkap Aku nggak penjelasan bohong. orang. Dia mengiyakan berupa zat. Oh, nggak ada. Allah Oke, berupa nanti zat aku itu tanya siapa lagi ya. pula. Sekarang Nggak ada itu. sekarang aku catat Suruh aja. ke sini. Oke, Suruh ke sini Ustaz. sekarang aku catat aja. Aku catat, nanti Ya, aku tanya. Allah itu Iya, tidak oke. berupa zat. Nanti aku ngobrol lagi. Nggak ada. Siapa tahu saya yang salah tangkep. Ah, Ya, siapa tahu Jadi- saya yang salah tangkep. Oke. Ya, jadi secara bahasa Asmaul Husna berasal dari kata asma yang artinya itu nama-nama, dan husna yang berarti baik atau indah. Secara keseluruhan, Asmaul Husna adalah 99 nama, gelar atau sebutan agung yang menggambarkan sifat-sifat kesempurnaan, keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran. Makna dan hakikat Asmaul Husna: asma itu berbentuk jamak dan dari kata ism yang berarti nama atau penyebutan, dan husna bentuk feminim dari ahsan yang berarti paling baik, indah, atau sempurna. Keseluruhan jumlah dipahami secara umum berjumlah 99 nama yang mencerminkan kebesaran zat dan perbuatan Allah. Jadi itulah arti atau makna dari Asmaul Husna. anak yang tekun mendengarkan didikan seorang ayah. Jadi bapak yang dimaksud di sini adalah hakikat sang pencipta. Anak adalah ciptaan atau hamba Tuhan yang tekun menjalankan perintah atau didikan sang Tuhan. Itu. Jadi salah kalau dikatakan bahwa anak itu adalah Tuhan. Enggak, anak maksudnya hamba yang soleh. Anak dalam perspektif Yudaism itu adalah hamba yang soleh, hamba yang taat, bukan Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena dia mengaku anak soleh, itu kesaksian palsu. Tujuan Apa? mereka ingin Kalau membunuh Yesus. Menurut Bang Zuma apa? Karena orang Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang yang melayat Maria dan menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu ada di antaranya pergi melapor kepada imam-imam dan mahkamah agama. Lalu kemudian mereka berunding. Di situ ada mahkamah agama, di situ ada imam-imam, di situ ada imam kepala, di situ ada orang Farisi, di situ ada ahli Taurat. Berkumpul mereka. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus melakukan selalu bermujizat-mujizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada dirinya. Dan kalau semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka akan terjadi bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Namun salah satu orang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar tahun itu, berkata, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu, adalah lebih baik jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, dan bukan hanya untuk bangsa kita saja, tetapi untuk menyatukan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah bercerai-berai. Maka mulai saat itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Itu alasannya. Mereka ingin membunuh Yesus. Karena orang Farisi merasa tersaingi dengan Yesus karena Yesus semakin banyak pengikutnya. Takutnya orang Farisi sudah tidak ada pengikut, makanya Yesus difitnah. Nah, itu pintar. Berarti Yesus dibunuh bukan karena dosa waris, bukan karena dosanya orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia, bukan. Tapi karena kepentingan mereka sendiri, yaitu tidak mau bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Titik. Belakangan, itu latar belakang. Kenapa mereka ingin menyalib Yesus? Latar belakangnya karena faktor politik. Belakangan muncul Paulus. Karena Anda tidak membaca keseluruhan dari
Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Pertanyaannya muncul. Apa sebabnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus, menyalib Yesus? Alasannya adalah karena dosa waris untuk menyelamatkan Kristen, atau semata-mata karena mereka iri cemburu melihat mujizat yang dilakukan karena ketakutan mereka agar bangsanya tidak dirampas oleh Romawi? Mana yang betul? A atau B? Itu aku pilih yang C. Aku pilih yang C. Yang mana yang C? Apa itu? Karena dosa waris? Karena ingin melebus dosa-dosa kalian? Iya, yang tadi, yang kata iri Atau itu. iri? Nah, yang itu. Orang Farisi itu. Iya, itulah yang menjadi Iya, latar itu. belakang. Aku pilih yang C. Nah, latar belakang orang membunuh Yesus Farisi karena mereka tidak memfitnah ingin Yesus. bangsanya tidak ingin dirampas oleh Romawi. Makanya orang Farisi sepakat untuk menyalib Yesus karena mereka takut bangsanya diambil oleh bangsa Romawi. Itu alasannya Yesus disalib. Mantap, Gurunda. Jadi memang penyaliban Yesus dilatar belakangi oleh konflik keagamaan dan politik di Yudea abad pertama. Para pemimpin agama Yahudi menuduh Yesus menghujat Allah dan menganggapnya ancaman kekuasaan. Sementara pemerintah Romawi di bawah Pontius Pilatus mengeksekusinya atas tuduhan makar karena ia dituduh mengaku sebagai raja orang Yahudi. Ya, penjelasan Gurunda Zuma itu sangat jelas ya. Karena faktor agama dan sosial di sini mencakup ancaman otoritas. Ajaran dan pengaruh Yesus membuat para imam kepala serta kaum Farisi merasa tersaingi dan kehilangan pengaruh atas umat. Yesus sering menyamakan dirinya dengan Allah dan mengampuni dosa yang dianggap pelanggaran berat oleh hukum agama Yahudi. Tindakan Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah memicu kemarahan langsung para pemimpin agama. Jadi yang dijelaskan oleh Gurunda Zuma itu benar ya, bahwa penyaliban Yesus itu dikarenakan konflik keagamaan dan politik di Yudea abad pertama. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah itu Tuhan palsu. Itu Tuhan palsu. Ya itulah makanya ibu ini sudah tahu kenapa Yesus disalib, karena orang Romawi berkehendak menguasai Israel. Bangsa Israel tidak ingin itu terjadi, maka lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa Israel dirampas oleh penjajah Romawi. Sepakat mereka bunuh salib. Itu konflik Belakangan politik ya. muncul ide jual penebusan dosa yuk. Jadi Bang Juma dapat datanya dari mana? Sedangkan tidak seperti itu di Alkitab. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 itu latar belakangnya. Kenapa bangsa Yahudi, bangsa Romawi, orang-orang Israel, Bani Israel ingin menyalib Yesus? Makanya baca Markus 14 nomor 1. Mereka kemudian membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 4, nomor 59. Mereka melakukan kesaksian palsu. Mereka bersepakat membuat cara-cara untuk bagaimana menjerat Yesus di pengadilan dengan tipu daya. Bahkan Pilatus di dalam Matius 26 nomor 17, Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan bahwa mereka seluruhnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, bukan karena dosa waris, bukan karena ingin menyelamatkan orang Kristen, enggak, tapi murni karena faktor politik. Karena Romawi, Yunani tidak punya kitab suci, tidak punya agama, hanya aliran politeisme dan animisme dan Hellenisme Stoa, maka ketika Paulus datang mengajarkan sebuah konsep beragama, mereka terima. Jadilah agama Paulus itu
sebagai agama resmi kerajaan. Nah, kerajaan Romawi adalah kerajaan yang sangat besar, Imperium Romawi penguasa kala itu. Maka dia tanamkan seluruh wilayah jajahan di bawah gereja Katolik harus tunduk kepada kebijakan gereja. Itulah yang terjadi sampai ke Indonesia, dibawa oleh para penjajah. Yang mau tunduk kepada penjajah dibaptis, yang tidak mau tunduk dibunuh, diperangi. Muncullah para pahlawan yang tidak ingin ikut ajaran para penjajah. Yang tunduk kepada penjajah, itulah keturunannya sekarang yang ada di Indonesia. Mantap Gurunda, sangat jelas apa yang telah dipaparkan ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Intik tentang Roma menguasai Israel itu memang benar. Tetapi ada satu alasan yang masuk. Kenapa Yesus itu disalib di Yohanes 10 ayat 33? Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Maka disitulah Yesus itu kena pasal penistaan agama dan halal darahnya. Itu cuman alasan yang dibuat-buat. Buktinya, Ibu lanjutkan nomor 34, 35, Harusnya 36. Bang Zuma mengakui itu. Enggak dong. Kan Yesus sendiri yang membantah loh. Baca nomor 34, 35, 36 Ibu, baca. Apa dikatakan oleh Yesus di situ ketika dituduh dia menyamakan dirinya dengan Tuhan? Apa kata Yesus? Nah, sekarang Anda menuduh sama seperti tuduhan orang Aku Yahudi. tadi udah setuju yang mengenai politik, mengenai orang Farisi, mengenai Roma menjajah Israel, aku setuju. Tetapi poin yang menyalibkan Yesus itu di Yohanes 10 ayat 33. Karena menyamakan dia dengan Allah. Itu cuman alasan-alasan dibuat-buat. Itu alasan dibuat-buat. Sudahlah Bang Zuma. Ibu, mereka kok yang Zuma menyebut, mereka yang menggelari Hezekia dengan Yehova yang perkasa, Raja Damai, Allah yang kekal. Mereka kok yang menyebut Hezekia dengan sebutan itu di Yesaya 6 nomor 9 nomor 6. Lalu Yesus mengatakan di data 34, 35, 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu, kan begini, kenapa kau ingin melempari aku batu, kata Yesus. Pekerjaan apa yang aku lakukan sehingga kalian ingin melempari aku batu? Apa kata orang Yahudi? Bukan karena pekerjaan sehingga kami ingin melempari kau batu, tetapi karena kau hanya seorang manusia, kau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Nah, Yesus jawab, tunggu dulu bos. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan, dia disebut Allah, dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Nomor 36, apakah kau masih menuduh aku penghujat karena aku mengatakan diriku sebagai anak Allah, padahal aku ini memang penyampai firman? Jadi siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia boleh disebut sebagai Allah, kata Yesus. Makanya Musa disebut Elohim. Keluaran 7 nomor 1, aku mengutus engkau sebagai Elohim kepada Fir'aun. Tuhan juga mengangkat Yesus sebagai Elohim. Di mana Tuhan mengangkat Yesus sebagai Elohim untuk musuhnya? Ya, karena sabar sikit lagi. Itu Nah, di mana Tuhan mengutus Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Yahudi musuhnya? Di dalam KPR 2 nomor 36, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus untuk orang jahat. Nabi Musa diangkat juga, dibuat juga menjadi Tuhan untuk Firaun si jahat. Jadi Yesus menjadi Tuhan untuk orang jahat, Musa menjadi Tuhan untuk orang jahat. Siapa yang melantiknya? Pencipta langit dan bumi. Memang Al-Quran menerangkan juga hal yang sama. Surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Tuhan karena marah kepada orang jahat, maka Tuhan menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi mereka. Makanya Yesus mengatakan di Matius 12 nomor 38 sampai 40, 38 sampai 40, angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan kepada orang jahat tidak akan diberikan tanda selain tanda anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga.
Makanya pada saat Yesus dikuburkan menurut versi Bible, yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur tidak ada satupun muridnya. Tidak ada ibunya, tidak, pamannya tidak, opunya tidak, tulangnya tidak, Eda dan Itoknya tidak. Yang menunggu detik-detik Yesus keluar kubur itu hanyalah orang-orang jahat. Baca Matius 27. Itu fakta, itu real. Udah, gantian ya. Dah. Bang Lanjut. Zuma, Ya. Yesus berkali-kali mengaku sebagai anak Allah, Ya memang. baik langsung maupun lewat perbuatan dan kuasanya, dan pengakuan inilah yang jadi alasan utama dia disalib, karena dianggap menyamakan dirinya Oke. dengan Allah. Baik. Tolong tunjukkan di mana dia menyatakan dirinya dengan tegas bahwa dia adalah anak Allah. Tunjukkan kepada saya. Kecuali dituduh. Silakan. Di mana? Ayo. Ya itu tadi. Di mana? Yohanes 10. Itu Yohanes tuduhan. 10 ayat 3. Itu tuduhan. Bukan Itu karena tuduhan. suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau Tuduhan. menghujat Allah, dan karena Tuduhan. engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Makanya itu Yesus 100% manusia, 100% juga itu dia adalah tuduhan. Allah. Itu tuduhan. Ketika Bang saya Zuma, mengatakan, sadarlah Bang Zuma. ketika saya mengatakan kepada Bom, bukan karena kau itu selalu live sehingga kami ingin melempari kau batu, tetapi karena kau manusia, tapi kau menyamakan dirimu dengan batu. Kau makan aja terus, kau tidak pernah buang air besar. Lalu datang ibu mengatakan, wah ternyata Bom itu adalah batu gendut. Karena saya musuhnya mengatakan itu. Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus tidak mengatakan, iya memang aku ini Allah, enggak. Malah dia klarifikasi loh. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas untuk menjalankan firman, maka dia adalah Allah. Dan masihkah engkau mengatakan aku menghujatkan, aku menyamakan diriku dengan Allah, padahal aku ini adalah penyampai firman dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Itu kata Yesus. Kau tuduh aku sebagai menghujat Allah. Sementara dalam Torah, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia Allah. Makanya Nabi Musa mengatakan apa? Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Nabi Musa loh yang mengatakan itu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Anihu. Tapi faktanya orang yang pintar tidak menuhankan Musa. Orang akan paham, oh Musa sedang membacakan, menyampaikan firman Allah untuk ia sampaikan. Begitu juga Yesus. Seandainya Yesus mengatakan, wahai seluruh manusia, aku Gak boleh ini gitu, Tuhan, pakai nama lain. aku ini Allah, aku ini Bapa, akulah Tuhan langit dan bumi. Andaikan Yesus berbicara seperti itu pun, Yesus bukan Tuhan. Mantap Gurunda. Jadi juga memang dijelaskan di dalam Matius 2 ayat, dijelaskan dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dan di sini Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jadi di sini pada akhirnya Yesus akan mengatakan bahwa Yesus itu tidak kenal Kristen dan menyebut bahwa kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Oke, kita simak lagi diskusinya. Yesus pun mengatakan itu. Kalau tidak disaksikan oleh Tuhannya, Bapaknya, maka itu bohong. Karena apa? Yesus bicara seperti itu karena Yesus itu, dia itu menuju penyalipan. Makanya dia ngomong seperti itu. Pokoknya aku masuk komal kamu terus sampai kamu sadar bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin. Selama saya masih waras,
Ibu tidak akan pernah bisa kemudian menundukkan saya selama saya waras. Kecuali kalau saya sudah gila, bisa jadi. Selama saya Kalau masih Tuhan waras, Yesus pilih kamu, kalau Tuhan Yesus sudah pilih kamu, kamu tidak akan bisa. iblis tidak Kamu tidak akan berdaya. bisa untuk membuka yang Ibu, sudah ditutup oleh Tuhan Yesus. Ibu, Jika Tuhan Yesus yang membuka, maka kamu tidak bisa lagi menutup. Ibu mau mendengarkan saya? Tolong dengarkan saya. Jadi begini, Ibu. Pertama, Yesus ngajar 3 tahun. In the name of Selama Jesus Christ. Cuma In the name of Allah. buka hati dan pikirannya in the name of Jesus Dengar Christ. dulu. Amin. Dengar dulu, dengar. Sabar. Yesus mengajar 3 tahun, Bu. Dan rangkuman firman-Nya yang diterima dari Bapa, dia katakan dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya, dan muridku percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, murid yang benar, murid yang asli, domba yang asli, bukan serigala yang nyamar domba, adalah percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan. Satu, di antara firman yang Yesus sampaikan, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengatasnamakan aku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang yang berkata, ada Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Orang pilihan juga akan disesatkan oleh dia. Nah, Yesus di akhir khotbahnya, Matius 23 nomor 39, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Itu tahun 33. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhanku. Setelah Yesus terangkat ke langit, ketika orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus, karena ada 2 orang Yahudi itu, yang pertama yang percaya kepadanya, yang kedua yang tidak percaya alias antikristus. Yang menyalib Yesus adalah antikristus. Itulah yang menyalib Yesus. Apakah Tuhan langit dan bumi membiarkan antikristus ini menyalibkan Yesus? Tidak mungkin. Maka Tuhan menyelamatkan Yesus dari serangan-serangan antikristus. Apa buktinya? Yesus berdoa, Lukas 22, 43, 44. Bapak, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu daripadaku, biarlah berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, namun atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa, hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa tujuan malaikat datang? Yang untuk mengangkat Yesus ke langit. Maka yang ditangkap bukanlah Yesus, yang keluar dari kubur bukanlah Yesus, yang kalian sembah di gereja bukanlah Yesus. Makanya setiap kita berdialog, berdiskusi, berdebat, mana buktinya Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan, mengajarkan kekristenan, bla 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 bla. Kalian saudaraku Kristen tidak akan pernah sanggup menunjukkan itu. Kalian hanya mengemis. Yesus berkata dalam Yohanes 10:33. Padahal ucapan itu sudah disampaikan kepada muridnya. Muridnya percaya bahwa Yesus ini rasul. Tapi ketika dikonsumsi oleh Kristen, Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Murid percaya Yesus adalah rasul. Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Kira-kira mana yang betul? Mana yang dipersaksikan Yesus di antara keduanya? Yesus bersaksi tentang muridnya, tapi Yesus tidak pernah bersaksi tentang Kristen. Ketika Yesus bersaksi tentang muridnya, tertulis di mana? Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid Yesus percaya kalau orang yang di depan ini adalah utusan Tuhan kami. Tapi kalau orang Kristen, Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi, yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Itu kesaksian kalian. Pertanyaannya, adakah Yesus mengiyakan dan mengaminkan dan mempersaksikan kesaksian kalian? Tidak ada. Kalian bersaksi sendiri. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta, itu real.
Ya, kita buktikan ya ayat di mana tertulis bahwa ada banyak nabi-nabi palsu ya. Itu tertulis di dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Jadi di sini yang menyamar seperti domba itu siapa kira-kira? Kristen ya. Jadi kita bisa pahami bahwa ayat-ayat yang di dalam Alkitab itu banyak yang kontradiksi ya. Oke, kita simak lagi penjelasan dari ibu-ibu Kristen ini. Tuhan, jujur. Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Nah, tidak ada nama lain di kolong langit ini selain Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kamu dan saya dan semua orang Indonesia dan seluruh dunia. Yaitu kesaksian Kristen, kesaksian Yesus. Tidak. Yesus mengatakan Benar, hidup Bunda. kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang mengenal Yesus ganteng Kristus yang sebagai telah rasul Engkau utusanmu. utus. Yohanes 17 nomor 3. Mana kesaksian Yesus? Hidup kekal mengenal dirinya sebagai Tuhan satu-satunya. Itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Ayo. Tuh, kamu aja ngomongnya sampai belepotan kamu tuh. Itu Di cocok mana jadi pendeta tertulis? yang ganteng. Zulkifli Abbas pendeta yang ganteng. Mimpi, Itu aku yang Bu. nulis buat kamu nanti di kitab selanjutnya. Tidak mungkin aku jadi pendeta. Seorang pendeta mengajarkan orang lain yang waras untuk menuhankan orang yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Hanya orang sedeng yang mau percaya Tuhan ditempeleng. Tutup. Memang jelas dikatakan Gurunda di dalam Matius 17 ayat 3. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu memang dijelaskan bahwa Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan Allah ya. Memang apa yang dikatakan Gurunda itu benar ya. Memang tertulis ayatnya seperti itu. Masuk ke rumah saya. Yesus yang Anda sembah ya. Jangan begitu. Yesus yang Anda sembah itu. In the name of Jesus Christ. Yesus yang Anda sembah itu tidak berdaya untuk masuk ke rumah saya. Mendengarkan nama saya aja dia nggak sanggup. Karena Yesus yang Anda sembah dengan Yesus yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel itu adalah dua Yesus yang berbeda. Catat itu. Ingat kata Yesus kepada Bani Israel. Sabar Bu. Kata Yesus kepada Bani Israel muridnya yang asli. Dia mengatakan apa? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah Yesus palsu itu? Yang ada di gereja. Ibu, sekarang apakah Ibu percaya Yesus yang Anda sembah itu adalah Yesus yang Maha Kuasa? Ya. Tolong sambungkan dengan ajaran Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, di mana pernah dia mengatakan aku Maha Kuasa? Ya. Pasti nggak Tidak nyambung. ada Gurunda, tidak ada yang Pasti menyebut nyambung. dirinya itu Maha Kuasa. 2000 tahun yang lalu. Mana Ngakunya ada Yesus orang itu bisa adalah membangkitkan utusan. orang mati Baik. 3 hari yang udah busuk dia Baik. hidup lagi, kecuali Tuhan. Dengarkan sahabat-sahabat muslim. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30 dia menerangkan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara yang Anda imani tadi barusan, Anda mengatakan dia Maha Kuasa. Siapa di luar Tuhan pencipta dan bumi yang mau mengklaim dirinya Maha Kuasa? Iblis, bukan? Tidak. Yesus. Iblis tidak pernah memakai nama Yesus. Iblis takut Kata siapa? dengan nama Yesus. Kata siapa? Karena nama Yesus punya kuasa. Nama Yesus punya kuasa. No. Tertulis Bu, tertulis itu di dalam Alkitab Bu. Kita bukakan ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 30,
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Mantap. Aku ini penguasa bumi. Kalau kau menyembah aku, maka segala kerajaan dan kemegahan dunia ini akan aku berikan kepadamu, Yesus. Mau enggak? Bayangkan iblis berani mengatakan itu kepada Yesus. Ayo, datang ibu mengatakan Yesus Maha Kuasa. Yang ibu sebut Maha Kuasa itu adalah Dia, esensi yang minta Yesus sembah dirinya. Siapa dia? Iblis. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dia malah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Malah muridnya Petrus berkhotbah di dalam KPR 2 nomor 22. Apa kata Petrus? Seluruh orang Israel harus tahu yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa Dia sebagai perantara. Sahabat Isa Syukran, perantara antara Tuhan dengan manusia, yang melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus hanyalah alat untuk melakukan mujizat oleh Tuhan melalui Dia. Makanya Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Datang ibu mengatakan Yesus Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa mengklaim diri Maha Kuasa itu adalah iblis. Jadi Anda sedang menyembah iblis dalam nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Kalau Yesus, kalau iblis memakai nama Yesus, kenapa saya nggak pernah kesurupan? Hah? Kenapa mau kesurupan, oh temannya? Masa setan kesurupan? Saya nggak pernah kesurupan. Saya nggak pernah kesurupan karena saya percaya ada Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Ada Tuhan Yesus di dalam hati saya. Makanya saya nggak pernah kesurupan. Anda tidak pernah lihat teman-teman Anda yang... Sepertinya Anda yang mulai kesurupan. Tuh lihat, apa yang mulai kesurupan? Lihat, tuh. Di gereja banyak seperti itu tuh. Anda tidak melihat itu. Anda tidak melihat sekte, beberapa sekte dari Kristen yang ketika menyebut nama Yesus mereka kesurupan. Lihat tuh, kamu mulai kesurupan tuh. Apalagi biasanya kalau lagi kesurupan seperti itu berkata, demi nama Yesus, demi nama Yesus yang telah memberkati. Waduh. Bagaimana 2017, udah 10 tahun yang lalu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa saya menuhankan manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi, Bu? Hanya Tuhan Yesus nanti yang milih kamu, karena udah 10 tahun ini. Itu adalah Tuhan yang Maha Suci. Tuhan Maha Suci, Maha Tinggi. Kok ditempeleng? Oke lah. Udah 10 tahun kamu ngomongin tentang Yesus. Ibu, Udah 10 tahun. Kenapa kamu keras hatimu? Dengar, Yesus itu memang Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk orang jahat. Masakan aku yang waras ini mau ikut-ikut jahat? Sorry. Masa Yahudi yang buat Tuhan Yesus, Yahudi juga yang nyalip Yesus? Gimana sih, Juma? KPR 236, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Untuk siapa Yesus ini dibuat menjadi Tuhan? Untuk antikristus. Siapa antikristus? Yang menyalib Yesus dan yang percaya kepada penyaliban. Hei, kamu antikristusnya karena kamu menolak ketuhanan Yesus. Pertanyaannya, siapa yang menyalibkan Yesus? Antikristus atau yang percaya Kristus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Antikristus atau yang percaya kepada Yesus? Yang menyalibkan? Jujur. Antikristus. Nah, karena menolak Yesus sebagai Mesias. Antikristus yang menyalib Yesus. Pertanyaannya, siapa yang menerima penyaliban sebagai simbol agama? Saya atau Anda?
Itu simbol atas kita itu apa ya, pengorbanan, melihat simbol pengorbanan darah Yesus untuk dosa saya dan kamu, dan diberikan cuma-cuma, gratis, gak bayar, gratis tis, tanpa DP, 0%. Kalau begitu Gratis. siapa yang berjasa? Siapa yang berjasa menghapuskan dosa Anda? Antikristus atau orang yang percaya? Tuhan Yesus. Alamak, penyaliban tadi katanya Tuhan Yesus. penyaliban itu pekerjaan antikristus. Antikristus itu bagian dari rencana. Siapa? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Malah Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Mengapa engkau ingin membunuh aku? Sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Menyalib aku. Siapa bapakmu? Iblis. Siapa yang ingin menyalib Yesus? Iblis. Kalau Anda mengatakan itu rencana bapak, berarti bapak Anda adalah iblis. Cuma iblis itu adalah bapak pendosa, bapak kaum pendosa. Sekarang dia adalah pendosa. Bapak dari segala dosa adalah iblis. Pertanyaannya pelan-pelan. Siapakah yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Tuhan langit dan bumi atau iblis? Jujur. Itu adalah karya keselamatan. Iblis juga ikut berperan. Orang-orang banyak ikut berperan. Semuanya berperan. Tentara Romawi berperan. Imam Kayafas berperan. Orang Farisi berperan. Hukum ahli-ahli Taurat berperan. Semua orang berperan atas penyalipan Yesus. Bapak Elohim. Karena itu sudah seizin Yesus. Bapak Elohim berperan. Itu adalah karya selamatan. Di mana Bapak Elohim berperan untuk membunuh? Bapak, melalui anaknya, si Firman. Firman Bapak itu iblis. Yesus. Bapak iblis, karena Yesus mengatakan ketika Yesus. Tunggu, sabar. Sumber pencipta langit dan bumi. Mari saya buktikan. Pernyataan Yesus dalam Lukas 22 nomor 53. Sangkamu aku ini penyamun. Kau kira aku ini perampok. Sampai kau datang ingin menangkap aku membawa pentungan dan pedang. Sedangkan aku setiap hari bersama dengan kamu di bait suci. Apa kata Yesus setelahnya? Tetapi saatmu telah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Saya tanya sama ibu, kuasa kegelapan itu kuasa Bapak Elohim atau iblis? Jujur. Iblis. Berarti upaya penangkapan Yesus, penyaliban Yesus, menurut Yesus itu kuasa kegelapan atau kuasa Bapak Elohim? Menurut Yesus. Kan aku udah bilang, iblis juga ikut berperan. Iblis juga ambil bagian di situ. Pertanyaan saya, itu iman Anda. Itu iman Anda. Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya, pengetahuan Anda, kejujuran Anda mengakui apa yang dikatakan Yesus dalam tragedi ini. Ketika orang-orang Yahudi datang ingin menangkap dia, kata Yesus begini, setiap hari kok tetapi saatmu tiba, yaitu saatnya kuasa kegelapan. Apa itu? Ya udah, kau ingin menangkap aku, itu adalah kuasa kegelapan. Pertanyaan saya, penangkapan dan penyaliban terhadap Yesus itu kuasa kegelapankah atau kuasa Elohim? Itu iblis juga berperan di situ. Jadinya semuanya ikut berperan. Jadi aktor utama. Memang di dalam ini Gurunda, di dalam Yohanes 8:44 juga dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ya sudah, berpasrah. Ya sudah, kalau keselamatan dalam Kristen itu memang adalah upaya iblis dan Tuhan menginginkan itu, ya sudah, Kristen diselamatkan oleh iblis. Mantap. Sudah, terimalah itu kenyataan. Makanya Yesus mengatakan, nyala iblis.
Punyalah begitu. kamu dari Pada hari hadapanku. terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, Kalian semua mengusir setan, pembuat bermujizat pakai kejahatan. namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22-23. Siapa yang diusir? Mereka yang percaya penyaliban sebagai penebusan dosa, bukan kami yang menolak penyaliban. Itu fakta. Andai saja Islam, sabar, sabar. Kamu sudah mendengar Nggak namanya, mungkin. tetapi kamu menolaknya. Itu Nggak mungkin. kamu. Makasih sahabat Alim Bahri. Andai saja Bang Suma hidup di zaman Yesus, orang yang paling terdepan membela Yesus dari orang-orang Yahudi yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah aku, Bang Suma. Dengan darahku Itu ini, kamu seperti Petrus. Itu kamu seperti Petrus. Dengan Waktu disalib darahku Petrus, aku ini. juga. dengan darahku ini akan berdiri sampai titik terakhir untuk membela Yesus. Tapi kalian berada di mana? Barisan iblis yang berkongko-kongko ingin membunuh Yesus. Sebab dengan matinya Yesus, dosa-dosa kalian itu bisa ditebus. Maka kalianlah orang yang pertama akan menyalibkan Yesus. Orang Kristenlah yang pertama yang akan mengkhianati Yesus. Orang Kristenlah yang pertama menggantung Yesus, menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena Kristen punya misi, dosa maksiat yang telah mereka lakukan ingin dibayar gratis. Itu fakta, itu real. Maka ketika kalian bertemu dengan Yesus, bukannya berteman, malah diusir. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Itu fakta, itu real. Bima, saatnya kamu Ya. ambil air putih, saatnya kamu minum. Sudah lelah kamu, aku lihatnya. Kamu berbicara terus deh. Tidak ada Minumlah kau lelah. sedikit. Tidak ada lelah untuk rasa cinta ini untuk menyelamatkan ibu. Nggak ada rasa lelah. Nggak ada rasa Tapi lelah. aku udah selamat, kamu yang belum selamat Juma. Itu Aku sudah selamat, mimpi. aku sudah di dalam, Itu kamu masih di luar. mimpi. Kamu Itu masih mimpi. di luar, aku sudah di dalam. Itu mimpi. Itu mimpi. Bukankah yang diusir Karena sudah 10 adalah dia? tahun Juma, udah 10 tahun. Sampai kapan kamu mau menunggu? Udah 10 tahun kamu bicara tentang Yesus, Yesus dan Yesus, tetapi kamu belum siap dibaptis juga. Kata Yesus begini, pada saat aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, kau tidak memberikan aku minum. Pada saat aku kedinginan, kau tidak memberikan aku selimut. Yesus menerangkan itu. Pada saat orang-orang barat, pada saat orang-orang antikristus mencoba untuk mengajarkan ajaran tentang Yesus ditampar, Yesus dikutuk, Yesus diludahin dan seterusnya, Islam datang memberikan pakaian kepada Yesus. Islam datang memberikan makanan kepada Yesus. Sesungguhnya apa yang kalian tuduhkan terhadap Yesusku itu adalah kebohongan. Kalian hanya mengada-ngadakan. Yang mempengaruhi kalian mengajarkan tentang Yesus begini, Yesus begono, itu adalah iblis. Sungguh Yesus itu manusia suci. Yesus juga minta ikan goreng, Gurunda. Untuk dosa-dosa laknat kalian. Catat itu baik-baik. Makanya Yesus akan datang, yang terakhir akan Tetapi menjadi itu yang tertulis pertama, di mana, yang pertama Juma? akan menjadi Itu yang terakhir. tertulis di mana kamu bilang seperti itu? Tertulis di mana? Aku nggak baca. Yesus mengatakan, di saat Al-Quran aku ayat berapa? lapar, Sini aku buka. di saat aku lapar, kata Yesus. Itu kata Yesus mengatakan, di saat aku lapar, di saat aku haus. Kalau nggak salah di Matius 25, coba ibu baca. Berikan 25. ayat di Al-Qur'annya, aku cari sini Zuma. Loh, Al-Quran menjelaskan bagaimana orang-orang Bani Israel ketika Nabi Isa bertanya, Man ansari Tidak, aku ilallah. maunya kamu di Al-Quran karena kamu bilang Islam datang untuk memberikan pakaian, Oh, iya, memberikan iya, makan, memang- memberikan minum. Di memang- mana? Aku buka sini di Al-Quran ayat berapa? Quran nomor memang berapa? betul. Itu memang betul bahwa Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya itu lebih unggul sampai hari kiamat. Itu fakta tuh. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi ketika dia datang menyeru, Bani Israel terpecah menjadi dua. Kamu belum Ada berikan yang- ayatnya. Kamu belum berikan ayatnya. Quran nomor berapa? Quran nomor berapa yang kamu Islam memberikan pakaian, memberikan makan, memberikan minum dikala Yesus lapar?
Itu ada di Matius 25 nomor 35 dan seterusnya, Ibu. Aku nggak mau dari Alkitab. Tadi kamu bilang Islam datang lucu. memberikan pakaian saat dia butuh pakaian. Islam datang memberi makan saat dia lapar. Islam kenapa memberi minum jadi- saat dia haus. Di mana Quran nomor berapa? Kenapa Ibu jadinya ke Al-Quran? Coba Anda baca di Kan kamu yang Ali ngomong Islam datang. Ali Imran ayat 55. Coba Ibu baca. Ali Imran berapa? Telah juga Matius 25 nomor 35 dan seterusnya. Di sana dikatakan bahwasanya ketika Ali ia Imran lapar, ayat ketika ia Ali Imran ayat berapa? 55, Ibu. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uk fawqal ladzi. Merujuk kepada siapa? Orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menjadikan dia sebagai nabi, rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel, akan diangkat derajatnya, yang mengikuti dia lebih unggul dari orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, Ya. aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, Oke. serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang Ya. yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir di hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kau perselisihkan. Mana? Yo, Allah Subhanahu wa Nggak Ta'ala. ada secara. Ya, ini kan kita sedang berselisih kan, Kamu. dan kok ngawur, Kau dan ngawur orang kamu. kok ngawur pula, dan orang-orang akan berselisih. Ini adalah ayat ini tentang mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Ini dasar iman bahwa Isa tidak mati di Iya. salib tetapi diangkat. Iya. Lalu yang mengikuti mereka yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam, man ansari ilallah. Siapakah kemudian di antara kalian yang akan menolongku menjalankan syariat agama Allah? Nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menolong agama Allah, ajaran yang kau bawa. Al-Quran surah As-Saff ayat 14. Sekaitan dengan Matius 25 nomor 35. Tidak ada kalian, ketika orang-orang yang membenci Yesus ingin menyalib Yesus, kalian mengaminkan. Ketika orang-orang yang membenci Yesus mengatakan Yesus mati dalam keadaan terkutuk, kalian aminkan. Ketika Anda membaca Bible, pengajaran dia ditampar, dia diludahin, Anda aminkan. Malah ketika iblis mengatakan berhasil membunuh Yesus atas salib, kalian malah jadikan salib itu sebagai simbol kemenangan. Lalu kapan kalian jadi penolong Yesus? Kapan? Yang menolong Yesus itu kami. Yesus tidak perlu ditolong cuma. Kata siapa? Kata siapa? Matius 25 Saya manusia nomor. nggak perlu menolong Yesus, malah Yesus yang harus menolong saya. No. Yesus Baca penolong Matius yang 25. setia. Makanya aku bilang Yesus baca penolong Matius yang 25. setia. Makanya baca Matius Menolong 25. yang setia. Ya, Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, itulah isi di dalam Matius 25 ayat 35 dan 36. Zalim. Anda tahu kebenaran, tapi Anda percaya kepada apa yang diajarkan oleh orang-orang di luar ajaran Yesus. Itu zalim. Zalim. Yesus sudah mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ingat ya Bu, itu cerita Matius 7 itu adalah cerita hari penghakiman. Di mana hari itu adalah penentu.
Kita ke surga atau kita ke neraka? Yang ada di sana para nabi-nabi. Nabi-nabi dan umatnya. Umatnya nabi-nabi ada di situ. Masing-masing nabi akan mengakui, ini umatku ya Rabb, ini umatku ya Allah. Nabi Musa juga akan mengangkat tangannya, ini umatku ya Allah. Nabi Abraham juga mengatakan, inilah orang-orang yang mengikuti aku ya Allah. Isa, Yesus juga mengatakan, inilah umatku ya Allah. Kalian juga ada di situ. Kalian mau kemana? Kalian datang ke Yesus, ditolak. Datang ke Nabi Muhammad, ditolak. Datang kepada Musa, ditolak. Akhirnya merengek. Tuhan, please Cuma dulu surah Al-Asaf itu tentang kaum Hawariyun. Iya, itulah para murid-murid pengikut Yesus Nabi Isa. itu. Betul. Murid-murid Yesus itu setia. Benar. Sekarang apa yang diajarkan oleh murid-murid Yesus? Yesus itu Tuhan atau dia adalah utusan Tuhan? Baca Yohanes 17 nomor 8. Muridku percaya bahwa engkaulah ya Tuhanku yang telah mengutus aku. Muridku percaya. Tapi di luar aku ada yang mengaku muridku, malah dia mengatakan aku Tuhan. Dialah serigala yang nyamar domba itu. Sadarlah Bu, sadar. Mumpung masih ada kesempatan. Domba yang menyamar Ibu gak rugi itu, merasulkan Bunda. Yesus, gak rugi. Tapi ibu rugi menuhankan dia. Kenapa rugi? Karena dia pun dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan, aku menyembah. Kata Yesus, 14 itu aku. Isa dan Hawariyun jadi teladan buat umat Muhammad. Kata Yesus juga. Kata Yesus nih, Yohanes 4:22, aku menyembah apa yang aku kenal. Yesus menyembah. Datang ibu menyembah dia. Tapi sekali lagi saya bocorkan rahasia. Yang ibu sembah bukan dia. Yang ibu sembah makhluk asing dalam nama dia. Cuma kamu itu termasuk Hawariyun. Kamu itu termasuk Hawariyun, yaitu apa? Pengikut Yesus yang setia. Ya memang kan udah aku bilang tadi. Saat aku lapar, orang Kristen bukan datang memberi aku makan, malah membuat aku semakin lapar. Saat aku haus, orang Kristen datang bukan memberi aku minum, tapi malah semakin mengiyakan kehausanku. Islam datang kemudian mengobati itu semua. Hei Yesus, kamu tidak ditampar, kamu tidak diludahin, kamu tidak dikutuk, kamu tidak dibunuh, kamu tidak disalib, melainkan kamu diselimuti dengan keselamatan, diangkat Tuhanmu ke langit. Coba baca 35 sampai 40, maka dia mengatakan yang terakhir datang akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, dan yang pertama datang yang paling terlambat masuk. Nah, siapa yang terakhir, Islam atau Kristen? Betul, itu kamu. Kamu Ya, Islam. berarti- Islam jadi pengikut Yesus semua nanti. Karena berarti yang awal berarti datang kami yang pertama. menjadi yang Berarti terakhir, kami yang terakhir yang datang menjadi yang awal. Berarti kami yang pertama masuk surga. Iya, karena Indonesia kemuliaan bagi Kristus. Amin. Nah, sekarang kalau kami yang masuk pertama surga, bagaimana mungkin kalian ikut? Kalian bukan yang merasulkan Yesus, tapi menuhankan. Ya kalian dilempar dengan tendangan penalti. 1, 2, 3, ketepak ke neraka. Karena orang Kristen sendiri udah banyak yang murtad. Enggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam surga bersama-sama? Satu penyembah Yesus, satu yang merasulkan Yesus. Yang enggak mungkin lah. Karena sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi orang kalau Kristen murtad Yesus dari itu, Kristen, orang Islam murtad untuk percaya Yesus. Jadi dibalik nanti. Orang Kristen yang datang salah duluan dong. jadi belakangan, yang belakangan jadi yang duluan. kalau ada orang Islam masuk Kristen, berarti orang itu tidak memberi makan Yesus, malah semakin membuat Udah kalau Yesus nggak lapar. percaya.
Nah, itu perkataan Yesus. Pada saat aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, kau tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau tidak berikan aku pakaian. Islam datang menyediakan itu semua untuk Yesus. Kamu nggak lapar, kamu tidak haus, kamu tidak telanjang. Amin. Habis itu dia iakan semua yang diperlakukan oleh orang-orang Roma terhadap Yesus. Gimana itu namanya? Islam kan. Yang jelas ini Gurunda, di dalam Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwa benar-benar aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu ucapan Yesus seperti itu, Gurunda. Islam, tetaplah kau mati dalam menyembah aku. Aku Yesus loh. Akhirnya apa? Kalian menyanyi Yesus, Yesus, Yesus. Begitu ketemu Yesus asih, siapa sih lo? Aku nggak mengenal kalian. Lu pada siapa sih? Oh gak ah. Kalian semua Aku tidak mengenal kejahatan. kalian. Sorry ya. Itulah yang terjadi. Itu Memang banyak yang kayak gitu orang Kristen sekarang. kok jadi orang Kristen pula yang dicerita. Ibu, sadar dong. Aduh, susah kali membuat orang ini sadar. Itu fakta. Iya, memang fakta. Orang yang tidak percaya ada Tuhan ditempeleng, ya mereka meninggalkan ajaran itu. Tuhan kok ditempeleng? Untuk ditempeleng seorang rasul aja itu nggak layak, apalagi Tuhan. Makanya mereka meninggalkan Kristen. Begitu, Ibu. Ya itulah hebatnya Tuhan Yesus. Hebatnya masih Tuhan hebat, Yesus. Bu. Beri apa ditempelin pipi kanan, kasih pipi kiri. Nggak nyambung. Bukan itu. Malah dia protes. Jikalau aku mengatakan perkataan yang benar, mengapa engkau menempeleng aku, kata dia. Bukan dia malah, oh ini pipiku. Bukan dia malah. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus juga berkata seperti itu, Gurunda. Mantap, tertulis di dalam Matius 7 ayat 23. Seperti domba diem dicukur bulunya sampai botak. Bagaimana mau melawan? Itu sudah rencana Allah untuk menggantikan Nabi Isa. Dia harus disalib. Kalau iblis Sudah, ya. pasti dia udah kabur tunggang langgang menyelamatkan dirinya. Buktinya dia nggak kabur. Nggak bisa. Dia Pencipta setia, langit dan sampai bumi. giginya dicabik-cabik, No, sampai no, no, kepalanya no, no, dikenain no. mahkota duri. Dia juga Dengarkan. tidak pernah melawan. Ditombak lambungnya, Ibu. dia juga tidak melawan. Bagaimana Waktu mau melawan? penyaliban itu Yesus digantikan, Bu. Yesus digantikan oleh Yudas. Yesus itu terangkat ke langit dan nanti akan turun pada akhir zaman dan berkata bahwa Yesus itu tidak mengenal Kristen, kamulah pembuat kejahatan. Pakai bayar. Sekeren. Salah, Ibu, salah. Coba Ibu lihat nih. Aku mau uji ke pengetahuan Ibu. Matius 16 nomor 23. Coba Ibu baca. Baca. Aku mau uji. Apakah Berapa? Ibu ini beragama kanakal? Nomor berapa? Nomor berapa tadi aku sebut? Lupa aku. Kan lupa. Matius berapa? Matius 16. Sudah mulai lupa. Matius 16 nomor 23, coba Ibu baca. Nah, ini kita mau uji nih kemampuan Ibu menalar Bible. Ayo. Matius 16. 16. Ya.
23. Ada enggak? Jangan-jangan hilang di situ. Ada. Matius 16:23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Oke, ini sebelum pas ini konteksnya 1 menit sebelumnya Petrus dipuji. Ya ini karena Petrus kayak kamu tadi. Andaikan aku 2000 tahun yang lalu, aku akan paling depan membela Yesus, jangan sampai dia disalib. 1 menit kemudian kamu kabur menyangkal Yesus. Itulah Petrus. Sekarang saya uji sama ibu. Ketika Petrus menarik Yesus ke samping, data nomor 22-nya. Tujuan Petrus itu supaya Yesus itu jangan ke sono. Sebab kapan dia ke sono, dia akan disalibkan, betul? Dia akan disalib kalau dia ke sana, betul? Iya kan? Ya, betul nggak? Petrus membela, tetapi setelah tentara Romawi datang, Petrus menyangkal. Iya. 3 Tapi Yesus kali dia mengatakan menyangkal apa? Yesus. Sabar dulu, sabar. Tapi Yesus mengatakan apa? Enyala tuyul. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Gak ada tuyul di situ, ngaco. Gak ada tuyul di situ. Iya, terlalu kasar juga kalau aku bilang setan. Masa Petrus dibilang setan sama Yesus, muridnya? Enyahlah setan. Enak juga ya. Enyahlah setan. Oh, enak ternyata. Setan, kau hanya memikirkan apa, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, pikiran manusia adalah kamu kalau ke situ pasti disalib. Tapi pikiran Allah enggak. Meskipun 1000 manusia di kananmu, 1000 di kirimu ingin menyalibkan engkau, itu tidak akan terjadi. Aku sudah merencanakan penyelamatan untukmu. Itu sudah dinubuatkan penyelamatan itu. 1000 rebah. Iya, anggaplah banyak kali protesnya. Artinya bahwa Mazmur 91 data 1 sampai 16 itu nubuat untuk Yesus. Dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan. Engkau hanya menonton pembalasan terhadap orang fasik. Siapa fasik ini? Pemakan suap. Siapa makan suap? Yudas. Maka yang disalib saat itu adalah Yudas. Kata Yesus, "Enyala iblis, kau tidak tahu apa yang direncanakan oleh Tuhan untukku. Aku akan diangkat dan yang akan menggantikan aku adalah Yudas." Ya, jadi dalam pandangan Islam tentang kematian Isa atau Yesus tidak pernah dibunuh atau disalib di kayu salib ya. Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit, dan sosok yang disalibkan oleh musuh-musuhnya adalah orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Jadi di sini untuk sosok pengganti, sebagian besar tafsir meyakini bahwa Allah menyerupakan rupa Nabi Isa kepada salah satu pengikutnya atau musuhnya yang kemudian ditangkap dan disalibkan oleh tentara Romawi, yaitu Yudas. Jadi Nabi Isa akan turun kembali pada akhir zaman. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa tidak wafat saat itu, melainkan berada di langit dan akan turun kembali ke bumi pada akhir zaman untuk membasmi kebatilan sebelum akhirnya wafat secara wajar. Itu merupakan proses penyaliban Yesus ya, dan ternyata memang bukan Isa atau Yesus yang disalib, melainkan Yudas. Yang dipikirkan manusia. Ibu, kalau keinginan Petrus supaya Yesus tidak disalib itu alasannya iblis di dalam dirinya, bagaimana dengan Yohanes 13 nomor 2? Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib. Masa iblis yang ada di Petrus dengan iblis yang ada di Yudas bertentangan? Yang satu mau Yesus disalib, yang satu mau Yesus tidak disalib. Bukan itu maksudnya. Bukan. Maksudnya adalah kamu hanya memikirkan, Petrus ini memikirkan pikiran manusia.
Apa pikiran manusianya? Kalau aku biarkan Yesus ke sana, dia akan disalib nih, kasihan nih. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan, meskipun 1000 orang rebah di sebelah kananmu, kau tidak akan kena musibah. Tidak akan kena, aku yang akan melindungimu. Nah, pada saat Yesus ingin rebah di kananku, kau tetap menggendongku. Wah, itu lagunya Yesus. Apa ini, satu. Di kaki kiri. Itu nubuatan kata iblis di dalam Matius 4 nomor 6. Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Dia akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah itu. Jadi ketika Yesus berdoa, Bapa sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan atas kehendak tapi atas kehendakmu, maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada dia sehingga dia berdoa langsung seperti sampai ke tanah. Malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa yang terjadi? Menatang di tangan supaya Yesus itu tidak disalib. Terangkat dia ke atas. Nomor 16-nya, dengan panjang umur aku kenyangkan engkau. Dia di atas, dikenyangkan di atas, bukan dibunuh, disalib seperti yang Anda imani. Makanya sekali lagi saya katakan ke ibu, Yesus tidak, yang asli ya, yang asli tidak disalib, yang disalib itu yang menggantikan. Itulah yang kalian sembah. Saya kira cukup ibu. Sudah saya mengajar ibu, mudah-mudahan ibu bisa naik kelas. Satu lagi. Apa itu? Satu lagi. Kasih kesempatan satu lagi. Silakan. Ya, jadi tertulis juga di dalam surat An-Nisa ayat 157 ya. Al-Quran menyatakan bahwa jelas bahwa orang-orang Yahudi mengatakan membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan orang yang diserupakan bagi mereka. Yesus itu diangkat ke langit oleh Allah. Allah mengangkat Nabi Isa secara langsung kepadanya sebagai bentuk perlindungan atas tipu daya musuh yang ingin membunuhnya. Itu merupakan isi dari surat An-Nisa ayat 157. Ya, baik sahabat muslim semuanya, terima kasih sudah menyimak diskusi kita kali ini. Demikianlah perdebatan kita hari ini. Perbedaan antara Islam dan Kristen adalah hal yang serius dan layak untuk dibahas dengan ilmu, bukan dengan kebencian. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi tetap bisa berdiskusi dengan akal sehat dan saling menghormati. Untuk teman-teman yang menonton, silahkan nilai sendiri setiap argumen yang disampaikan. Jangan hanya memilih berdasarkan emosi atau siapa yang paling meyakinkan, tetapi pelajari, renungkan, dan juga cari kebenarannya dengan hati yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian merasa diskusi seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke sosial media kalian. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.